Baik, sebelum kami menjelaskan materi kami, saya selaku ketua kelompok akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama, saya sendiri James Paulo Anderson Halawa. Yang kedua, Julita Tuela Kunmop. Yang ketiga, Charles Omberpitz. Yang kelima, Piti Takamon. Yang kelima, Norberta Yamlean. Baik, kami akan menjelaskan topik pembahasan kami yang berjudul Undang-Undang KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila sebagai landasan falsafah negara. Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, yaitu ada agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam, dan Konghucu. Sehingga setiap orang kebanyakan menilai orang dari segi sosial dan agamanya. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, penduduk Indonesia dikatakan sebagai penduduk yang bersifat ketimur-timuran karena sifatnya memang seperti orang-orang timur. Maksudnya adalah sikap orang Indonesia pada saat itu bersikap sopan, santun, baik, ramah tamah, dan jujur serta rasa sosialis yang tinggi. Tapi pada awal era reformasi sekitar tahun 2000-an, penduduk Indonesia seketika berubah, tapi bukan tidak melalui proses. Penduduk Indonesia telah terkena demonstration effect, sehingga sebutan Indonesia sebagai negara yang ketimur-timuran kini berubah menjadi negara yang kebarat-baratan. Disebut negara kebarat-baratan karena sikap moral daripada penduduk Indonesia ini sudah mulai menurun, dan ini termasuk sebagai salah satu permasalahan sosial yang akan menyebabkan generasi muda sebagai generasi penerus mempunyai watak yang tidak baik. Jika seperti itu, maka kelanjutan daripada negara ini tidak akan bisa dibayangkan. Betapa koprolnya nanti negara ini jika dipimpin oleh pemimpin yang mempunyai watak dan moral yang kurang baik. Terlepas dari hal itu, nampaknya kini sudah ada hasilnya. Dari mulai Orde Baru sampai era reformasi, Pancasila yang bersifat demokratis seperti saat ini Indonesia sudah menerima hasilnya berupa pemerintah yang koprol. Koprol dalam artian adalah para pemimpin dan ahli politik saling membenarkan persepsi sendiri dan mementingkan diri sendiri atau golongan sehingga rakyat kecil menjadi bingung dan terjadi KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin lama semakin marak dan semakin sulit untuk menumpasnya. Korupsi telah dianggap sebagai hal yang biasa dengan dalih sudah sesuai prosedur. Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut, sebaliknya memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif. Politisi tidak lagi mengabdi kepada konstituennya. Partai politik bukannya dijadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, melainkan menjadi ajang untuk mengeruk harta dan ambisi pribadi. Padahal, tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga harus disadari meningkatnya tindakan pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dan prakteknya. Korupsi ternyata dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi. Rasanya sungguh tidak pantas seseorang yang berpendidikan melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Korupsi tidak boleh dilakukan karena akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan hanya
memberikan keuntungan kepada pihak yang korupsi atau bisa disebut dengan koruptor. Dengan maraknya korupsi yang ada di Indonesia, maka dibentuknya Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) adalah lembaga yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantas tindak pidana korupsi. Selain itu, KPK juga merupakan lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh dalam melaksanakan tugasnya seperti yang tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002. Permasalahan. Korupsi dapat dipandang sebagai fenomena politik, fenomena sosial, fenomena budaya, fenomena ekonomi, dan sebagai fenomena pembangunan. Karena itu pula, upaya penanganan korupsi harus dilakukan secara komprehensif melalui strategi atau pendekatan negara atau politik, pendekatan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Korupsi terjadi karena monopoli kekuasaan ditambah kewenangan bertindak, ditambah adanya kesempatan, dikurangi pertanggungjawaban. Jika demikian, menjadi wajar bila korupsi sangat sulit untuk diberantas, apalagi dicegah, karena korupsi merupakan salah satu karakter atau sifat negara, sehingga negara sama dengan kekuasaan sama dengan korupsi. Sebagai suatu kejahatan luar biasa, korupsi memiliki banyak wajah. Dalam sektor produksi, korupsi ada dari hulu sampai hilir, dari anak-anak sekolah sampai presiden, dari konglomerat sampai tokoh agama. Kwik Kian Gie, Ketua Bampenas, menyebut lebih dari 300 triliun dana dari penggelangan pajak, kebocoran APBN maupun penggelangan hasil sumber daya alam menguap ke kantong para koruptor. Heboh privatisasi sejumlah BUMN, lahirnya perundang-undangan aneh semacam Undang-Undang Energi, juga RUU SDA, impor gula dan beras, dan sebagainya, dituding banyak pihak kebijakan yang sangat kolektif karena di belakangnya ada motivasi korupsi. Bentuk korupsi terhadap uang negara tidak hanya terdapat utang luar negeri, namun juga utang domestik dalam bentuk obligasi rekap bank-bank sebesar 650 triliun. Skandal BLBI yang tak kunjung usai setidaknya menunjukkan terjadinya korupsi tingkat tinggi di kalangan pejabat keuangan, konglomerat, serta banker. Kasus yang masih belum cukup lama adalah skandal Bank Kenturi pun telah menyebabkan uang lenyap, namun pelakunya tak ada yang ditangkap. Kasus korupsi BNI dengan nilai 1,7 triliun yang ternyata kemudian juga diikuti dengan bank plat merah, yaitu BRI, dalam kasus jual beli kuota haji di wilayah kewenangan Kementerian Agama, dan kasus tarif untuk calon legislatif untuk nomor-nomor jadi yang bernilai hingga ratusan juta rupiah. Ya baik, saya akan melanjutkan bagian solusi atau pemecahan masalah. Korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu negara ingin mencapai tujuannya. Karena kalau dibiarkan secara terus-menerus, maka akan terbiasa dan menjadi subur, dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan segala cara. Untuk itu, korupsi perlu ditanggulangi secara tuntas dan bertanggung jawab. 1. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan semua kegiatan.
2. Pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat. 4. Peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif, dan bertanggung jawab. 5. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan. 6. Peningkatan pemberdayaan penyelenggaraan negara, dunia usaha, dan masyarakat dalam pemberantasan KKN. Ada beberapa upaya penanggulangan korupsi yang ditawarkan para ahli yang masing-masing memandang dari berbagai segi dan pandangan. Salah satunya menurut pendapat H. Ismail Susanto. Pertama, sistem pengkajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan baik, sebaiknya, dan itu sulit berjalan dengan baik apabila gaji mereka tidak mencukupi karena para birokrat juga manusia biasa. Kedua, larangan menerima suap dan hadiah dan suap yang diberikan kepada aparatur pemerintah pasti mengandung maksud tertentu. Karena buat apa seseorang memberikan sesuatu kalau tidak ada maksud tertentu? Ketiga, perhitungan kekayaan orang yang melakukan korupsi. Tentu kekayaannya akan bertambah dengan cepat, meski tidak selalu orang yang cepat kaya itu melakukan tindakan korupsi. Bisa saja dia mendapatkan kekayaan itu dari warisan, keberhasilan bisnis, atau dengan cara lain yang halal. Keempat, teladan pemimpin pemberantasan korupsi hanya akan bisa dilakukan jika para pemimpin tertinggi dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Dengan takwa, seseorang pemimpin melakukan tugasnya dengan penuh makna, karena dengan takwa pula ia takut untuk melakukan penyimpangan, karena meski ia bisa melakukan korupsi dengan pejabat lainnya. Kelima, hukuman yang setimpal. Pada dasarnya orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya, termasuk bila ditetapkan hukuman setimpal bagi para koruptor. Berfungsi sebagai pencegah hukuman setimpal atau koruptor, membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. Keenam, pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Dari poin-poin tersebut dapat dieksplisitkan bahwa pemberantasan korupsi harus melibatkan semua pilar masyarakat. Pilar masyarakat adalah manusia individu, budaya yaitu berupa persepsi, baik pemikiran maupun perasaan kolektif, dan sistem aturan yang berlaku.